Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazia Rahmawahda dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sikap dan perilaku bangsa dalam identitas nasional. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional secara etimologis terdiri dari dua kata, yakni identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang berarti tanda ciri atau jati diri. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi, identitas nasional adalah suatu penanda atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Latar belakang lahirnya identitas nasional. Terdapat dua faktor penting yang mendasari lahirnya identitas nasional suatu bangsa, yakni faktor primordial atau yang biasa disebut dengan faktor objektif dan juga faktor kondisional yang biasa juga disebut dengan faktor subjektif. Nah, faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang dimiliki oleh suatu bangsa yang melekat pada bangsa tersebut, yakni seperti contoh faktor ekologi, faktor demografi. Nah, sekarang yang kedua, faktor kondisional atau juga faktor subjektif adalah faktor yang merupakan kondisi yang terdapat pada suatu bangsa yang menyebabkan adanya identitas suatu bangsa tersebut. Seperti contoh, faktor persamaan historis, faktor politik, ataupun faktor budaya, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih contoh atau ciri-ciri dari identitas nasional? Saya akan memberikan sedikit contoh dari identitas nasional bangsa Indonesia. Yakni 1, bahasa negara. Bangsa Indonesia memiliki bahasa negara, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara. Bendera negara yang dimiliki Indonesia adalah bendera merah putih. Yang ketiga, ideologi negara. Bangsa Indonesia berideologi Pancasila. Nah, kesemua itu adalah identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Demikian sedikit penjelasan tentang identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Islam Maya Nisa dari kelas HKIA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan men-sharingkan tentang rasa nasionalisme dan komitmen membela negara. Setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri. Ini sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan juga tingkah laku atau masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih itu nasionalisme dan bagaimana penerapannya? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin memiliki dan mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lahir dengan sendirinya. Ia lahir dengan cita-cita luhur untuk hidup bersama, lalu membentuk ikatan batin yang kuat guna membangun ikatan tanah dan air untuk kesadaran berbangsa, senasib, dan seperjuangan. Perasaan
toleransimisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban, menjaga tanah air dari serangan musuh, baik serangan luar maupun dari dalam. Sedangkan, definisi bela negara itu apa sih? Nah, secara definisi, bela negara itu sendiri sebenarnya merupakan satu, jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, kewajiban dasar manusia. Dan yang ketiga, kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut akan menjelma menjadi upaya bela negara. Nah, sedangkan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku seorang warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari saya, Indonesia indah karena perbedaannya. Maka jangan sekali-sekali mencoba untuk menyamakannya, apalagi memecah belahnya. Nama saya Eni Kurniawati, saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas tentang sikap dan perilaku sebagai bangsa yang beragama dan mempunyai identitas nasional. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sejak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh besar terhadap agama-agama ke tanah air kita. Dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama besar itu. Oleh sebab itu, rakyat bangsa Indonesia mulai menganut kepercayaan masing-masing. Demi mewujudkan kehidupan beragama, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29. Mengawasi negara Indonesia berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Bukankah dasar negara kita adalah Pancasila? Jadi gini, Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila yang lainnya. Jadi, paham ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Zaki Ramadan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan menyampaikan materi lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Eni tadi, bahwa sikap terhadap identitas bangsa itu ada 2 poin yang dapat kita lakukan. Poin pertama adalah menghargai pluralitas dalam menciptakan persatuan bangsa. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pluralitas, tentu kita harus tahu apa itu
pluralitas. Pluralitas artinya adalah keberagaman. Maka ketika kita mendengar kalimat menghargai pluralitas dalam menciptakan persatuan bangsa, maka artinya adalah menghargai keberagaman yang ada, baik itu berupa suku, agama, budaya, ras, golongan maupun yang lainnya. Poin yang kedua adalah bersikap toleransi terhadap berbagai identitas dalam kehidupan berbangsa. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersikap menengah rasa terhadap pendirian atau pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Berbicara mengenai toleransi terhadap identitas nasional, maka ada beberapa hal. Yang pertama adalah toleransi antar suku ras bangsa. Seperti tidak menjelek-jelekan, tidak memfitnah ataupun merendahkan daripada suku yang lain. Poin yang kedua adalah toleransi dalam beragama. Seperti mempersempit perbedaan yang ada antara tiap agama, memupuk rasa persaudaraan, dan menjauhi rasa serang menyerang antar umat beragama. Yang ketiga adalah toleransi antar golongan, seperti saling menghormati, sopan santun, kemudian menghargai privasi orang lain, yang tua menyayangi yang muda menghargai yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bayhaqi dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas mengenai tentang mengkritisi dan juga mencarikan alternatif terhadap orang-orang yang mencemarkan nama baik negara dan juga bangsa Indonesia. Pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Berbagai macam permasalahan menghampiri kita, baik dari segi ekonomi, politik, ancaman, dan juga gesekan-gesekan sosial di masyarakat menghampiri kita. Saya melihat dalam suasana seperti ini, kita dihadapkan hanya ada dua kemungkinan pilihan. Pertama, membangun pandangan positif yang konstruktif, atau sebaliknya, membangun pandangan negatif yang destruktif. Akhirnya, sekali lagi kita saling mengingatkan untuk tidak melihat keragaman ras, etnis, budaya, dan agama sebagai alasan untuk saling menjauh, menyalahkan, bermusuhan, dan berpecah belah, tapi hendaknya dirangkul sebagai bagian dari sunatullah dan keyakinan dan karunia-Nya sebagai bangsa ini. Dan lebih spesifik lagi, hendaknya dijadikan sebagai modal utama yang sangat berharga dalam merakit dan merajut kehidupan bangsa kita, terutama negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.